Halo, berjumpa lagi dengan saya, Kingsman Arjo di sini. Sebelumnya kita sudah membahas tentang beberapa fitur Human Defender dan bagaimana cara kerjanya. Kemudian kali ini saya akan membahas tentang platform tiga fitur utama dari platform Human Defender Indonesia. Yaitu adalah pertama adalah galeri, yang kedua adalah hmm, market, dan yang ketiga atau yang terakhir adalah jadi ada galeri, market, kemudian yang ketiga kalau tidak salah pseudo kontrak yang mengatur segala transaksinya. Oke, eh eh, pembahasan terakhir kita sudah membahas tentang trends ya, apa itu trends dan lain sebagainya yang menyangkut mentalitas psikologi karyawan dan sumber daya manusia lainnya, dan juga maupun implementasi teknologi maupun SOP workflow, arus kerja dari sebuah perusahaan agar tercipta lingkungan kerja yang ideal, efektif, dan efisien. Kemudian selanjutnya adalah kita akan bahas tiga fitur utama di Human Defender Indonesia. Itu adalah galeri, pseudo contract, dan market. Apa itu galeri, pseudo contract, dan market? Tapi sebelumnya saya akan menceritakan Anda tentang sebuah kisah. Alkisah pada suatu hari di zaman dahulu kala ada seorang yang miskin yang tidak punya apa-apa. Kemudian ada seorang kaya yang kaya raya lewat di depannya. Kemudian orang kaya tersebut berpikir, bagaimana jika aku memberikan dia sebuah uang, ataukah aku berikan saja sebuah kampak untuk memotong pohon. Akhirnya dia berpikir mengimajinasikan dan memproses apa yang menjadi pikirannya itu. Kalau misalkan dia memberikan uang, dia pasti akan, si orang miskin tadi, dalam pikiran si orang kaya, si orang miskin tadi itu akan membelajarkannya untuk mabuk-mabukan dan lain sebagainya yang kurang produktif dan merusak dirinya sendiri. Kemudian maka orang kaya tersebut berpikir untuk opsi kedua, yaitu adalah memberikannya kapak. Eh, dia berpikir, oh ya, di lingkungan sekitar sini terlalu banyak pohon, tumbuh banyak berbagai macam pohon kayu yang berpotensial untuk ditebang. Maka akan sungguh rugi jika tidak ditebang oleh seorang miskin tersebut. Maka opsi yang terbaik, yang paling bijak adalah memberinya kapak. Agar si orang miskin tersebut bisa berproduksi, badannya menjadi sehat, kemudian bisa menjual produk-produk kayunya kepada saudagar, agar dia hidupnya menjadi sejahtera, aman, dan nyaman. Kemudian meningkat lagi antara menjadi tukang kayu, menjadi tukang pertukangan. Dia membuat suatu kerajinan dari kayu. Kemudian meningkat lagi menjadi owner dari sebuah workshop perkayuan. Kemudian meningkat lagi menjadi sebuah perusahaan kayu. Nah, itulah tahapan-tahapan kehidupan. Namun, uh, orang miskin itu tetap memegang prinsipnya sendiri bahwa ia tidak akan memberikan uang sepeser pun kepada orang miskin lainnya. Mengingat pengalamannya dulu ketika ia dibantu oleh orang kaya tersebut, dia tidak memberikan uang, namun memberikan kapak. Maka dari itu, uh, dia tahu kalau jika dia memberikan uang ke orang miskin lainnya, akan membuat mentalitas orang miskin tersebut semakin rusak dan semakin parah hidupnya. Walaupun seakan-akan kita membantu, padahal bukan yang bantu, kita malah merusak si orang miskin tersebut. Kemudian akhirnya dia berinisiatif untuk mengadakan suatu perjamuan. Di perjamuan tersebut dia akan mentraktir um, orang-orang miskin lainnya dengan makanan-makanan yang berproduktif, yang sehat maupun bergizi, sehingga dia dapat mencerdaskan pola pikir orang miskin lainnya. Nah, dari perjamuan tersebut muncullah diskusi atau musyawarah tentang bagaimana pekerjaan atau produktivitas ini terus meningkat dalam lingkungan orang miskin di lingkungannya. Yaitu misalkan uh, uh, dia berpikir tentang substitusi dari kayu. Apa sih turunan dan substitusi dari kayu? Yaitu adalah furniture. Dia berpikir untuk berkoordinasi agar si orang miskin lainnya itu membuat pabrik di mana dia
menciptakan atau membuat cushion atau bantalan dari furnitur tersebut agar furnitur yang didudukinya tidak keras. Maka terciptalah sebuah pabrik yang membuat cushion atau bantalan furnitur yang terdiri dari busa maupun kain yang akan dirajut. Nah, di situ terjadi produk turunan dan sinergisitas dan mutualisme antara orang miskin tersebut yang akan menjadi produktivitas maupun aktualisasi diri dari sesama orang miskin, sehingga orang miskin itu bisa sejahtera, saling sejahtera, dan terus berlanjut sampai ke generasi selanjutnya tanpa terputus. Oleh karena itu, itulah pentingnya delegasi maupun kandidasi dalam pendelegasian amanah yang sangat penting, yaitu berupa pekerjaan, jabatan, posisi penting maupun alat dan sarana pekerjaan maupun produktivitas dan orang-orang kepercayaan yang akan dipercayakan untuk mengelola semua itu semua. Jangan sampai salah, karena kalau sampai salah itu akan membuat suatu yang hasil usaha yang sudah diusahakan sebelumnya itu akan hancur sia-sia. Maka dari itu kita harus melanjutkan hasil usaha dari generasi sebelumnya ke generasi berikutnya agar terus semakin berproduksi maupun produktivitas atau manfaatnya itu berlipat ganda, bukannya mendapatkan kerugian maupun namun mendapatkan keuntungan yang abadi, sehingga terus berlanjut ke generasi berikutnya tanpa batas. Oke, mungkin segitu saja ceritanya. Baik, kita akan bahas tentang fitur dari Human Defender Indonesia, platform Human Defender Indonesia, maupun Human Defender Internasional yang berlokasi di British England, Great Britain, yang mempunyai cabang representasi yang berada di Indonesia sebagai Human Defender Indonesia dari Human Defender Internasional. Oke, mari kita bahas tentang salah satu fiturnya, yaitu adalah galeri. Galeri ini dimana kita akan membuat rekaman video berupa aktivitas kesehariannya maupun ketika menginap barang di rumahnya, bagaimana perilakunya, kemudian bukti-bukti rekaman bahwa dia menyatakan dengan sumpahnya dengan sungguh-sungguh bahwa dia tidak mempunyai rumah dan masih berada di bawah garis kemiskinan, sehingga sangat layak dan wajib untuk dibantu. Kemudian selanjutnya di antara galeri perekaman tersebut ada juga galeri untuk melakukan foto-foto kegiatan usaha, bagaimana progresnya selama ini dan bagaimana tahapan-tahapannya, serta bagaimana dia diedukasi maupun dibimbing sampai usahanya berjalan dengan lancar. Kemudian fitur utama Human Defender yang kedua adalah selain galeri adalah prosedur kontrak. Prosedur kontrak ini antara orang miskin dan orang kaya maupun orang pertengahannya itu juga kita akan dasari dengan kebutuhan mutualisme timbal balik yang positif maupun timbal balik yang berkelanjutan antara orang miskin, orang kaya, dan pertengahan di antaranya. Nah, prosedur kontrak ini sebagai contohnya apa? Sebagai contohnya adalah prosedur kontrak, misalkan orang kaya ini akan memberikan sebuah pembelian dari suatu produk dan jasa si orang miskin tersebut selama periode tertentu. Nah, ketika jumlah keuntungan dari si orang miskin tersebut sudah melampaui limit biasanya itu di atas dari UMR, maka otomatis keuntungannya kita melakukan perjanjian adalah 2 kali lipat dari nilai pembeliannya. Jadi misalkan si orang kaya tersebut membeli sabun seharga Rp5.000, membeli sabun Rp5.000 ketika si orang miskin tersebut sudah mencapai limit kemakmuran, yaitu adalah 5 juta rupiah sebulan, maka otomatis dana yang dari orang kaya tersebut akan balik lagi ke si orang kaya yang jumlahnya akan berkali lipat menjadi 2 kali lipat. Jadi yang tadinya 5.000 menjadi 10.000. Nah, prosedur kontrak itu akan kita lakukan dan kita simpan sebagai bukti digital yang autentik di platform humandefenderindonesia.com. Platform humandefender.com cabang Indonesia. Kemudian selanjutnya adalah selain prosedur kontrak antara orang kaya dan orang miskin, maupun sesama orang miskin maupun sesama orang kaya maupun pertengahan diantaranya juga sesama antara pertengahan diantaranya juga. Itu juga ada prosedur kontrak kerjasamanya masing-masing. Kemudian selanjutnya adalah fitur ketiga, yaitu adalah
market. Market ini dimana dia akan mempertemukan supply and demand, titik keseimbangan, equilibrium, titik temu yang mempertemukan supply and demand antara penjual dan pembeli, maupun yang si pemilik kebutuhan maupun pemilik penyedia kebutuhan tersebut, agar terciptanya titik equilibrium, keseimbangan, sehingga titik temunya itu muncul dan berkesinambungan yang berlandaskan asas win-win solution. Kemudian setelah market, galeri, dan pseudo kontrak. Oke, pseudo kontrak ini saya akan menambahkan sedikit nih pseudo kontrak ini. Jadi untuk sesama orang miskin ya, kita akan dapatkan pseudo kontrak yang berjenis cross promotion, yaitu adalah suatu timbal balik barter jasa, utamanya jasa, namun kalau ada barang bisa juga barter barang. Untuk barang yang misalkan komoditas utama seperti misalnya ikan nelayan, kemudian ikan nelayan akan bertukar dengan petani tambak udang, nah bertukar barang. Nah, itu contoh dari bertukar barang. Sekarang untuk bertukar jasa adalah misalkan ada seorang vlogger yang baru memulainya, agar dia merekam si youtuber vlogger tersebut saling merekam di antara tanggal-tanggal yang sudah dijadwalkan. Misalkan Senin jadwalnya si A merekam si B, kemudian Selasa jadwalnya merekam jadwalnya si B merekam si A. Jadi si A yang tadi merekam si B, kemudian dilanjutkan dengan si B merekam si A. Nah, itulah timbal balik antara jasa rakyat miskin yang ibaratnya barter, karena kita belum mengetahui apa potensinya, apa manifestasinya yang sudah diusahakan. Nah, begitu manifestasinya sudah ketahuan, misalkan berupa owner dari suatu pabrik tertentu, garment, nah itu pseudo kontraknya antara sesama orang kaya atau orang kaya ke orang kaya yang tadi sudah disebutkan sebelumnya. Pseudo kontrak ini lumayan kompleks, masih banyak sih contohnya, tapi tidak akan saya sebutkan semuanya karena keterbatasan waktu. Selanjutnya kita akan membahas tentang market ya, titik ketemunya antara penjual dan pembeli, maupun peminta kebutuhan maupun penyedia kebutuhan. Nah, pada episode sebelumnya kita juga sudah membahas berbagai macam kebutuhan maupun keinginan. Jadi ada kebutuhan, keinginan, gimmick, hal-hal yang diada-adakan, dan sebagainya, itu semua harus bertemu di suatu titik keseimbangan, titik equilibrium, agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang akan merugikan para pihak. Utamanya pihak yang merasa diuntungkan namun melenceng dari titik equilibrium itu pada dasarnya hanya merasa diuntungkan pada jangka pendek. Namun pada jangka panjang, efek negatifnya itu lebih besar daripada si yang dirugikan tadi. Maka dari itu kita harus melakukan equilibrium secara optimal dan maksimal, serta meminimalisir resikonya. Oke, mungkin sampai segitu saja antara fitur market, galeri, penilaian evaluasi market dan musyawarahnya, dan berbagai macam konsil cabangnya. Kemudian yang kedua adalah galeri, yang ketiga adalah pseudo kontrak. Oke, jadi pembahasan hari ini sampai segitu saja tentang 3 fitur utama human defender, yaitu adalah galeri, pseudo kontrak, dan market. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Thank you. Oh ya, jangan lupa bagi yang ingin berdonasi untuk mendukung channel saya maupun perkembangan Human Defender Indonesia agar dapat membantu masyarakat dunia secara luas maupun global, maupun masyarakat kecil di pinggiran desa, harap membantu saya untuk mengembangkan Human Defender Indonesia ini melalui rekening transfer ke rekening BNI saya di bawah ini. Terima kasih atas dukungan Anda. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Thank you.